Serat Menak Sarihas karya Raden Habei Yosodipuro I. Episode ke-9. Kiai Adipati Abdul Muthalib di Mekah. Alkisah di tanah Arab, keturunan Nabi Ismail yang bernama Baginda Hasyim menguasai Kadipaten Mekah. Baginda Hasyim sudah berputra Raden Abdul Muthalib. Kini Abdul Muthalib telah menggantikan sang ayah menjadi adipati di Mekah dan memerintah dengan penuh keadilan. Sang adipati sangat memperhatikan kehidupan seluruh penduduk kadipaten. Fakir miskin disantuni, para pedagang dilindungi, dan para tamu dilayani dengan baik. Mekah saat itu berupa kadipaten di bawah perintah kerajaan Yaman. Namun dari sesama kadipaten, Mekah aman, tak ada yang berani mengganggu. Semua karena segan dengan kehalusan budi sang adipati. Juga karena mereka hormat dengan keturunan Nabi Ibrahim. Semua adipati di wilayah sekitar hormat kepada Ki Aryo Abdul Muthalib. Ki Adipati sudah berputra 11 anak laki-laki. Dari 3 istri, semua melahirkan putra. Istri pertama, Dewi Katimah, melahirkan 5 putra. Putra sulung bernama Raden Idahu, berperawakan tinggi besar, tapi kurang pemberani. Sang adik bernama Zubair, Uzair, Abbas, dan Abdul Samsu. Dari istri kedua, sang adipati mempunyai 2 putra. Yang tua bernama Raden Abdullah dan yang muda bernama Abu Thalib. Dari istri ketiga, sang adipati mempunyai 4 putra. Raden Alib, Raden Aris, Abu Lahab, Raden Samsudiman, dan Raden Huji. Lengkap 11 putra Ki Abdul Muthalib. Dalam menjalankan pemerintahan di Mekah, Ki Abdul Muthalib sangat berhati-hati. Bagaimanapun Mekah dikepung negeri-negeri besar yang masih kafir, yakni Yaman, Ngabesah, Romawi, dan Medayin. Jika salah sedikit bisa menimbulkan peperangan yang menyengsarakan. Ki Abdul Muthalib khawatir jika musuh menyerang Mekah, tak ada yang berani melawan. Dari 11 anak-anaknya, tidak ada yang pemberani dan menjadi prajurit pilihan. Andai terjadi perang, pasti penduduk Mekah banyak yang menjadi tawanan. Karena rasa khawatir yang sangat, Ki Abdul Muthalib bermunajat di dalam Ka'bah. Siang malam selalu beribadah, memohon anugerah Tuhan agar negeri Mekah mendapat prajurit tangguh yang perwira. Setelah menyepi di Ka'bah selama 2 bulan, Ki Abdul Muthalib bermimpi. Ki Abdul Muthalib lalu memanggil para ahli falak untuk mengurai mimpinya. Berkata Ki Abdul Muthalib, "Wahai para ahli ilmu falak, urailah mimpiku ini. Tadi malam aku bermimpi melihat rantai emas yang bersinar keluar dari punggungku. Rantai itu lalu melayang ke angkasa. Tak lama kemudian rantai itu datang lagi di hadapanku. Begitu panjang rantai itu, berdiri dengan ujungnya di angkasa. Ada keluar cahaya dari rantai itu sehingga seluruh dunia menjadi terang. Rantai itu lalu berputar-putar menyabet pohon-pohon ke arah rantai itu dari segala penjuru, barat, utara, selatan, dan timur. Semua pohon tumbang, tak ada lagi yang berdiri. Kini tinggal rantai itu yang berdiri sendiri dari seluruh wilayah timur sampai barat. Lama-lama aku perhatikan, dari rantai itu timbul 4 cabang. Pohon-pohon yang tadi tumbang kemudian berdiri tegak,
berpegangan kepada 4 cabang tadi. Setelah semua pohon menyatu, si rantai kembali melesat ke angkasa, lalu turun dan masuk ke punggungku. Aku kemudian terbangun. Karena kaget, aku tidur lagi. Lalu tampak bagiku sebuah rantai dari mutiara yang keluar dari arah kepalaku. Tingginya sampai menjangkau langit dan berdiri di depanku. Rantai itu menancap di ketinggian 7 langit sampai bumi lapisan ke-7. Bumi seisinya menjadi terang oleh butiran mutiara dari rantai tersebut. Lalu aku perhatikan, rantai itu mempunyai 4 cabang yang menancap ke 4 penjuru. Lalu ada suara gemuruh dari orang-orang seluruh dunia yang berpegangan pada 4 cabang tadi. Aku lalu terbangun. Wahai para ahli falak, katakan arti mimpiku tadi malam. Para ahli falak menyembah dan minta maaf. Mereka mengatakan, merupakan sebuah pantangan untuk menjelaskan kehendak Tuhan secara gamblang. Ki Adipati mendesak agar mereka mengatakan saja. Jangan ragu untuk mengatakan apa yang terbersit dalam hati kalian sehubungan dengan mimpiku ini, kata Sang Adipati. Para ahli falak menyembah dan berkata, mimpi Paduka pertanda yang sangat bagus. Kelak Paduka akan mempunyai putra yang perwira dan tangguh, menjadi prajurit yang disegani para raja di sekitar Mekah. Para raja akan tunduk kepada putra Paduka. Adapun mimpi Paduka yang kedua, rantai mutiara merupakan isyarat bahwa di negeri Mekah ini kelak ada yang akan mengganti syariat Nabi Ibrahim. Dari keturunan Paduka akan ada seorang yang membangun agama Ibrahim dengan syariat baru. Seorang itu akan menjadi panutan seluruh manusia sejagat raya. Ki Arya Abdul Muthalib bersujud menyatakan syukur kepada Tuhan. Karena sangat bersuka cita, para ahli falak diberi hadiah yang banyak, berupa emas 1 gendongan. Ki Adipati merasa bakal mendapat anugerah yang sangat besar. Ki Arya Abdul Muthalib melanjutkan beribadah di dalam Ka'bah. Setelah 3 bulan berlalu, Ki Adipati merasa sangat rindu kepada sang istri Dewi Hatimah. Ki Adipati lalu pulang. Satu malam berada di rumah, Ki Adipati berkumpul dengan sang istri. Keesokan harinya, Ki Adipati kembali beribadah di dalam Ka'bah. 3 bulan sejak kepulangan Ki Adipati ke rumah, sang istri Dewi Hatimah mengabarkan bahwa dirinya mengandung. Ki Adipati lalu pulang untuk menemui sang istri. Dewi Hatimah menceritakan mimpi yang dialaminya beberapa malam yang lalu. Dalam mimpi itu, Dewi Hatimah melihat Nabi Musa turun menemuinya dan berkata, hai anakku, ketahuilah, anak yang engkau kandung akan lahir laki-laki yang menjadi prajurit pilihan. Dia bisa melakukan gertak dan menggetarkan bumi. Siapa yang mendengar dia menggertak akan pingsan. Orang hamil bisa keguguran. Daun-daun di pepohonan bisa rontok dan pohonnya bisa tumbang. Dewi Hatimah kaget dan terbangun. Tangannya terasa mengeluarkan bau harum. Dewi Hatimah lalu tidur lagi. Dan lagi-lagi sang Dewi bermimpi. Dalam mimpi kali ini Dewi Hatimah melihat Nabi Sulaiman turun menemuinya dan berkata, hai anakku, aku beritahukan kepadamu, dalam perutmu terkandung janin yang kelak akan lahir sebagai prajurit tangguh yang suka mengembara. Para raja di bawah langit semua sekedar menyimpan harta benda, tapi putramu yang akan memiliki. Dia akan menjadi kesatria kaya raya seperti diriku. Namun bedanya, dia tidak menjadi raja bagi golongan hewan. Dewi Hatimah terbangun. Dia merasa tangannya berbau harum.
Sang Dewi lalu melanjutkan tidur dan sekali lagi bermimpi. Dalam mimpi itu, Dewi Khatimah melihat Nabi Ibrahim turun menemuinya dan berkata, "Hai anakku, bayi yang engkau kandung itu darah keturunanku. Kelak akan lahir menjadi prajurit tangguh yang sakti mandraguna. Dan mata cucuku itu nanti awas terhadap segala senjata, setara dengan kewaspadaan 8 mata manusia. Namun dia akan banyak mengalami cobaan. Sudah lazim orang yang diberi kelebihan oleh Tuhan akan mendapat tugas yang berat. Dia akan berwatak pengasih dan setia kawan. Dia tak akan makan jika tidak bersama para punggawanya." Dewi Khatimah terbangun dan kaget. Lagi-lagi tangannya berbau harum. Sang Dewi lalu kembali tidur dan sekali lagi bermimpi. Dalam mimpi itu, Dewi Khatimah bertemu Nabi Adam dan berkata, "Hai anakku, ketahuilah anak yang kukandung itu akan lahir menjadi prajurit yang kebesarannya setara gunung 100.000. Si janin lalu bergerak-gerak, terdengar suara menggelegar. Sang Dewi kaget dan berjingkat, lalu terbangun. Tangan Sang Dewi kembali berbau harum. Dewi Khatimah sangat heran dengan semua mimpinya itu. Ki Adipati merasa sangat bersukacita.